Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan kali ini pemirsa kita akan kembali lagi membahas terkait dengan anggota baru di Bursa Efek Indonesia, yakni PT Segar Kumala Indonesia Tbk. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, PT Segar Kumala Indonesia Tbk dengan kode saham BUAH atau BUAH resmi mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan importir dan pedagang besar buah-buahan dan sayuran terlengkap dan terbesar di Indonesia ini melepas 20% sahamnya ke publik dengan harga penawaran perdana senilai Rp388 per saham. PT Segar Kumala Indonesia Tbk atau dengan kode saham BUAH resmi mencatatkan saham perdana atau Initial Public Offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan importir dan pedagang besar buah-buahan dan sayuran terlengkap dan terbesar di Indonesia ini menjadi emiten ke-41 yang listing sepanjang tahun 2022 dan ke-807 di Bursa Efek Indonesia. BUAH melepas maksimal 20% sahamnya ke publik atau sebanyak-banyaknya 200 juta saham dengan harga penawaran perdana sebesar Rp388 per saham. Dengan demikian, perseroan akan memperoleh dana segar dari hasil IPO senilai Rp77,6 miliar. Adapun seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO ini sebesar 75% akan digunakan untuk modal kerja dan sisanya untuk membuka cabang baru perseroan. Manajemen perseroan menyatakan saat ini fundamental BUAH sangat baik, sehingga perseroan optimis dapat mencapai target pertumbuhan penjualan sebesar 40-50% pada tahun ini. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, berikut ini kami sampaikan infografik ya terkait dengan profil emiten. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, PT Segar Kumala Indonesia Tbk yang hari ini baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia. Kode emiten BUAH dengan saham yang dilepas ke publik sekitar 200 juta saham. Sementara ini adalah 20% dari modal ditempatkan. Kemudian harga IPO Rp388 per saham dan dana hasil IPO yang diperoleh sekitar Rp77,6 miliar. Dan selanjutnya bagaimana dengan penggunaan dana hasil IPO? Ya, dana hasil IPO sekitar Rp77,6 miliar ini digunakan 75% untuk modal kerja, kemudian sisanya atau 25% digunakan untuk membuka cabang baru. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Reni Lauren. Beliau adalah Direktur Utama PT Segar Kumala Indonesia Tbk. Selamat pagi, Bu Reni, apa kabar? Selamat pagi Pak Prasetyo. Ya, salam sehat Ibu. Salam sehat. Baik, terima kasih dan sebelumnya kami ucapkan selamat terhadap perseroan yang baru saja menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Ini bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih yang melatar belakangi perseroan nih Bu Reni untuk melantai di Bursa Efek? Baik, kami menilai tahun 2022 ini sebagai momentum waktu yang tepat sekali untuk masyarakat memulai gaya hidup sehat dengan program diet dan menjaga setiap asupan yang dikonsumsi setiap harinya. Jadi kami sebagai importir produk buah-buahan segar tentu memiliki peran yang penting dalam menunjang hal tersebut. Apalagi sejak tahun 2019 hingga saat ini dengan situasi pandemi yang masih membayangi kinerja penjualan kami tetap memiliki tren pertumbuhan yang baik. Secara pasar bursa kami menilai juga investor akan lebih siap untuk melakukan investasi pada emiten baru dengan bisnis pengembangan yang inovatif seperti kami. Tentunya dengan perusahaan SKI IPO, tentu secara otomatis akan membuka akses sarana permodalan jangka panjang lainnya untuk SKI, untuk pertumbuhannya. Baik, Bu Reni, lantas seberapa banyak jumlah saham yang dilepas ke publik? Melalui aksi IPO ini kami telah melepaskan 20% saham dengan penerbitan saham baru sebanyak 200 juta lembar. Oke. Adapun harga saham BUAH pada saat itu adalah 388 per lembar saham.
Kalau kita bicara mengenai masa penawaran umum perseroan, kemudian pada saat IPO juga apakah mengalami oversubscribe, dalam artian ini memang menjadi salah satu hal yang dinantikan para investor pasar modal. Ya, kami telah mencatatkan kelebihan atau permintaan oversubscribe sebanyak 3,24 kali sejak penawaran pertama pada tanggal 20 Juli lalu ya. Oke. Itu dia, berarti memang ini menjadi salah satu hal yang membedakan begitu ya, salah satu perseroan dan ini menjadi alternatif investasi bagi para investor pasar modal hingga tadi banyak yang buru ataupun mencari emiten ini. Ini terbukti dari oversubscribe yang di atas 3 kali. Tapi kalau kita lihat besarnya target dana segar yang ingin diraih perseroan dengan melakukan IPO ini, berapa yang ditargetkan? Kami menargetkan 80 miliar. Jadi awalnya kita memasang harga Rp350 sampai 400 dengan pelepasan saham 200 juta lembar. Oke. Dan saat ini kami meraih 77,6 miliar sehingga masih sangat mendekati dari ekspektasi kami, Pak. Oke. Kalau kita lihat dari dana hasil IPO tadi sudah disampaikan ya 75% ini untuk modal kerja, kemudian 25%-nya untuk membuka cabang baru. Bisa dijelaskan lebih jauh Bu Reni terkait dengan pemanfaatan dana hasil IPO ini? Ya, seluruh dana yang kami peroleh dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui penawaran umum perdana saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan 75% untuk modal kerja, di mana itu akan membayar utang usaha, pembelian barang dagang, dan operasional. Kemudian 25%-nya akan kita gunakan untuk membuka cabang baru perseroan. Baik, kalau saat ini memang sudah berapa banyak Bu kantor cabang yang dimiliki oleh perseroan? Saat ini kami memiliki 9 cabang. Oke, 9 cabang dan rencana akan dibuka lagi seberapa banyak? Tahun 2022 ini kami menargetkan akan membuka 3 cabang baru, Oke. yaitu di Aceh, di daerah Sulawesi, Oke. seperti Palu dan Kendari, karena kami melihat prospek ya untuk di Sulawesi. Ya, tapi kalau kita lihat dengan 3 target cabang baru yang akan dibuka ini, sudah ditentukan tidak kira-kira timingnya ini kapan saja, Bu Reni? Ada yang diadakan di pertengahan tahun, Oke. kemudian sebelum akhir tahun seperti mungkin kemungkinan bulan September kita akan buka cabang Kendari, bulan November kita akan buka cabang Palu. Oke, memang fokus di Sulawesi ya. Sejauh ini memang backbone untuk aktivitas penjualan ataupun pemasaran dari perusahaan sendiri di wilayah mana, Bu Reni? Backbone kami untuk penjualan itu yang pertama di daerah Jawa ya Pak ya. Oke. Pertama Jakarta, yang kedua Surabaya, kemudian menyusul Jogja, kemudian daerah Sulawesi. Oke, berarti cukup luas Seperti juga ya Makassar. cakupannya ya? Iya, ya Pak. Baik, lantas bisa dijelaskan bagaimana profil perusahaan sendiri nih ya PT Segar Kumala Indonesia Tbk kepada pemirsa, Bu Reni? Bisnis kami berawal di tahun 2017, berawal dari bisnis keluarga. Kemudian perusahaan memulai bisnis perdagangan dan distribusi buah-buahan dan sayuran segar di daerah Jakarta dan sekitarnya dengan merek SK. Saat ini kami memiliki 9 cabang distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia. Gitu. Oke, 9 cabang yang sudah ada, kemudian nanti ada penambahan lagi 3 sehingga nanti totalnya ada 12 cabang yang tersebar di Indonesia, begitu ya, Bu Reni? Iya Pak, benar. Baik, Betul, Pak. kita tahu ini perseroan bergerak di bidang perdagangan besar buah-buahan, kemudian ada daging unggas beku, bisa dijelaskan secara mendalam, tapi ditahan dulu jawabannya Bu Reni, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan kembali infografik untuk Anda terkait dengan kepemilikan saham dari PT Segar Kumala Indonesia Tbk. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah beberapa pemilik saham dari Segar Kumala Indonesia Tbk setelah IPO. Ada Michael Iksan Susilo, kemudian Hendra Susilo, Ang Sinseng, kemudian Sutomo, Laivina, Fabian Mardi, Farel Nobel, dan masyarakat. Jadi untuk presentasi kepemilikan saham.
dari buah. Kemudian bagaimana dengan aset, kemudian liabilitas dan ekuitas yang dimiliki oleh perseroan? Aset ini mencapai 275,98 miliar rupiah, liabilitasnya 209,41 miliar rupiah, kemudian ekuitas yang dimiliki 66,57 miliar rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Reni Laurent. Beliau adalah Direktur Utama PT Segar Kumala Indonesia Tbk. Ya, Bu Reni, tadi sempat tertunda kalau kita bicara mengenai aktivitas bisnis perseroan begitu. Bisa lebih jauh tidak dijelaskan untuk pemirsa terkait dengan ini adalah perdagangan besar ya, khususnya buah-buahan, sayuran dan daging beku ini, Bu Reni. Ya, benar, kami sebagai importir dan pedagang besar buah-buahan, sayuran, dan juga unggas beku, perseroan mengimpor produk tersebut dari negara-negara di Asia, Australia, Amerika Tengah dan Amerika Selatan, Eropa, dan Timur Tengah dengan kualitas dan mutu yang terbaik, serta harga yang kompetitif yang sudah terlebih dahulu diriset oleh tim purchasing kami. Kemudian untuk menjaga mutu dan kualitas produk, juga dilakukan quality control pada saat barangnya tiba. Yang selanjutnya barang disimpan sesuai dengan karakteristik dari buah tersebut terhadap suhu dan daya simpannya. Oke, kalau kita bicara mengenai jenis buah, kemudian sayuran dan daging beku yang diimpor tadi itu apa saja ya? Dan apakah memang ini kebutuhan yang diinginkan masyarakat Indonesia? Baik. Untuk penjualan yang terbesar itu kami adalah pir, apel, anggur. Dan juga ada buah lain pendukung seperti lengkeng dan buah-buah eksotik lainnya. Nah, untuk unggas itu dari RPH ya Pak ya, dari rumah potong hewan. Sini bukan impor. Dari lokal ya berarti ya? Ya, dari lokal. Oke. Berarti lebih banyak untuk buah-buahannya yang diimpor dari luar negeri tadi. Ada Asia, Amerika Serikat, kemudian Asia Selatan dan wilayah Eropa begitu Bu Reni? Ya, betul Pak. Oke, lantas bagaimana dengan permintaan masyarakat saat ini di tanah air terkait dengan tadi kebutuhan dari importasi yang dibutuhkan? Memang ini buah-buahan sekarang kan sudah mulai banyak nih masyarakat yang paham manfaatnya, kemudian bagaimana mereka bisa mendapatkan produk-produk yang berkualitas, Bu Reni? Ya, kami menilai permintaan pada saat ini cukup baik. Hanya tercermin dari kinerja kami yang terus bertumbuh dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Dan juga kami menunjukkan laporan keuangan kami yang kuartal pertama tahun 2022 juga masih menunjukkan pertumbuhan. Kenapa? Karena masyarakat saat ini tuh sangat ingin sehat, seperti kejadian pandemi sebelumnya. Memang banyak produk buah kami yang dijadikan salah satu alternatif untuk melegakan tenggorokan ya pada saat itu Pak ya. Oke, baik. Jadi itu ya beberapa yang tadi sudah banyak diminati, ada pir, kemudian anggur ya yang memang banyak. Itu dominasi yang diimpor Bu? Ya betul Pak. Oke, lantas kalau kita lihat dari sisi pemasarannya, ini ada 9 kantor cabang, nanti ada tambah lagi 3. Lebih banyak yang efektif mananya sih kalau kita lihat ya? Sekarang kan online juga masif, kemudian apakah yang offline pun juga pertumbuhannya juga positif? Ya, makasih Pak. Sebenarnya untuk customer kami, semuanya kita lakukan dengan offline Pak. Kita belum melakukan penjualan secara online. Karena memang ada beberapa supplier yang mungkin saya tidak bisa sebutkan, tapi mereka ada mengambil produk dari kami untuk dijual secara online. Oh gitu, berarti sudah ada bagiannya yang menawarkannya secara online begitu Bu Reni? Iya Pak. Oke, tapi kalau kita lihat dengan tingkat persaingan usahanya sendiri bagaimana? Tadi Anda katakan demand-nya masyarakat sedang tinggi terkait dengan gaya hidup sehat begitu ya. Berarti kan konsumsi buah-buahan juga mengalami peningkatan. Nah lantas bagaimana nih peta persaingannya? Ya, untuk saat ini importir untuk bekerja di bidang buah ini memang sulit ya Pak ya. Jadi buah ini agak tricky karena kalau misalnya tidak bisa penanganannya, buah ini akan busuk. Jadi seperti produk yang kalau kata kasar ini seperti produk sampah ya. Kalau penanganannya tidak sesuai, maka produk itu akan terbuang Pak. Jadi hanya sedikit, saya yakin nggak terlalu banyak untuk persaingan buah-buahan.
Oke, nah lantas strateginya untuk menjaga bahwa buah-buah yang diimpor tadi kan perjalanannya juga sudah lama, panjang, kemudian butuh waktu juga. Lantas Ya. bagaimana supaya bisa sampai di konsumen juga dalam kondisi yang segar? Ya, kami memang sangat berpengalaman di bidang ini, terutama seperti Bapak pendiri kami itu sebelumnya sudah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang import buah-buahan seperti ini. Jadi memang tidak bisa langsung get in ya, ini agak high barrier to entry untuk Oke. buah-buahan. Ya, Baik, lantas bagaimana dari sisi pendapatan dan laba bersih perseroan yang diraih? Tadi Anda katakan kinerjanya di kuartal 1 juga sudah positif. Kita akan elaborasi lebih lanjut di segmen berikutnya, Bu Reni. Kita akan jeda kembali sebentar. Ya, baik. pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara yang satu ini. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Reni Lauren, Direktur Utama PT Segar Kumala Indonesia Tbk. Ya, Bu Reni, bisa disampaikan tidak bagaimana dengan kinerja perseroan dari sisi pendapatan, kemudian laba bersih yang diraih selama ini? Trennya apakah juga masih terus positif? Baik. Untuk pertumbuhan kinerja kami dari tahun 2019 ke tahun 2022, 2021-nya, sorry saya bacain satu-satu, dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu adalah kenaikannya 17%, tahun 2020 ke tahun 2021 kenaikannya adalah 33%. Sehingga ekspektasi kami di tahun 2022 ada kenaikan sekitar 40-50%. Oke. Dengan ekspektasi omsetnya itu saat ini tahun 2021 kita memiliki omset 1 triliun. Kami mengekspek tahun 2022 kami bisa menghasilkan revenue 1,4 triliun. Wow, luar biasa sekali begitu ya. Pangsa pasar yang menjanjikan 1 triliun kemudian meningkat lagi targetnya di tahun 2022 ini 1,4 triliun rupiah. Lantas bagaimana? Adakah tantangan tersendiri yang ini menjadi satu hal yang masih terus dicari begitu solusinya, Bu Reni, apabila kita masuk ke dalam bisnis ini? Ya, kita akan terus berusaha agar SK ini terus bisa eksis dengan diversifikasi dan diferensiasi yang kita perlukan agar persaingannya terus bertahan, Pak. Oke, inovasi ada strategi apa yang khusus disiapkan di tahun 2022? Kami berencana untuk bekerja sama dengan lebih banyak lagi supplier-supplier yang ada sehingga produk-produk kami semakin banyak, beragam, Oke. sehingga menjadi pilihan yang diutamakan oleh customer-customer kami. Baik, kalau kita lihat dari sisi pendapatan perolehannya 33%, kemudian 40 sampai dengan 50% proyeksi di tahun 2022. Sejauh mana pandemi kemarin sempat menghantam semua sektor usaha di dalam negeri. Apakah bisnis yang dimiliki oleh buah ini cukup resilient juga nih, bertahan hingga saat ini? Ya, memang benar pada saat pandemi perusahaan kami terus beroperasi, bahkan terlihat dari kinerja kami di laporan keuangan adalah pertumbuhan yang terus-menerus. Kami Oke. juga optimis dengan tahun 2022 ini akan ada pertumbuhannya sama, karena buah-buahan ini sejak pandemi masyarakat sudah mulai tahu manfaatnya, sehingga saya percaya masyarakat akan terus meneruskan gaya hidup sehatnya. Oke, kalau kita bicara mengenai pemahaman masyarakat begitu, apakah ini menjadi satu hal yang poin penting lah paling tidak bahwa tahun 2022 ini menjadi momentum juga nih kebangkitan kinerja dari perseroan, mengingat sudah menjadi perusahaan terbuka, berarti kan ini semuanya nih mata tertuju kepada kinerja dari perseroan sendiri, Bu Reni. Baik, jika dilihat dari data GDP, konsumsi masyarakat atas buah-buahan itu ada peningkatan 200% dibandingkan 10 tahun yang lalu. Oke. Gitu, Pak. Jadi memang mungkin awalnya masyarakat belum sadar, tapi 10 tahun terakhir menunjukkan ada peningkatan 200% atas konsumsi buah-buahan. Nah, tahun 2022 kita juga melihat adanya optimisme seperti itu karena memang masyarakat terus meneruskan gaya hidup sehatnya itu, Pak. Baik, kita tahu juga kondisi global saat ini sedang mengalami tekanan begitu ya, Bu Reni. Ada pelemahan dari nilai mata uang begitu. Apakah ini juga berdampak terhadap perseroan mengingat importasi yang cukup besar dilakukan oleh buah? Betul, Pak. Tentu ada berdampak bagi perusahaan
karena seperti kenaikan bahan bakar itu mempengaruhi biaya perseroan sekitar 20-30%. Namun upaya kami adalah dengan yang dapat kita lakukan hanya dengan menaikkan harga jual tersebut ya Pak ya, karena memang kondisinya biaya tersebut tidak bisa dihindarin Pak. Lantas keunggulan kompetitif apa ini yang bisa ditawarkan kepada investor pasar modal dari buah? Ya, seperti kami akan coba memitigasi lebih lagi mengenai beban biaya ini dan juga dengan diferensiasi dan diversifikasi beberapa produk yang kita harapkan dapat menjadi pilihan utama bagi customer kami untuk memilih SKI. Oke, terakhir Bu, optimisme dari perseroan setelah melantai di Bursa Efek Indonesia, next ke depan ekspansi apa saja yang sudah disiapkan? Seperti misi perusahaan juga, kami tentu akan berusaha untuk pendekatan dengan petani lokal, dengan mendukung mereka seperti itu Pak. Tapi untuk detailsnya saya belum bisa jelaskan di sini Pak. Ya, baik, itu dia. Kaitannya dengan PT Segar Kumala Indonesia Tbk atau buah yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia, dan kita akan nantikan bagaimana kinerja berikutnya dengan capaian positif yang sudah dilakukan oleh perseroan. Bu Reni, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing Anda berikan juga untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Bu Reni. Terima kasih. Salam sehat Pak, terima kasih.